Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga masih diberikan kesempatan dalam menyelesaikan tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen pemasaran. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Sunarti dengan NIM 1904010173, Prodi Ekonomi Syariah 5F. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas yang pertama itu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Yang ketiga itu berhubungan dengan pelanggan. Yang keempat membangun merek yang kuat. Yang kelima membentuk penawaran pasar. Dan yang keenam menghantarkan nilai. Kemudian yang ketujuh mengkomunikasikan nilai. Dan yang terakhir kedelapan itu menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu mengembangkan strategi rencana pemasaran. Setiap perusahaan pasti memiliki strategi untuk memasarkan produk yang telah diproduksi. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan strategi pemasaran yang tepat, maka akan sangat berpengaruh terhadap minat pembelian konsumen. Yang pertama, produk atau produk. Dari sisi produk, perusahaan Unilever Indonesia Tbk melakukan diversifikasi produk, yaitu kegiatan bisnis yang sudah ada melalui segmen produk. Kemudian harga atau price. Harga yang ditawarkan oleh PT Unilever Indonesia sangat bervariatif. Hal ini dikarenakan terdapat diversifikasi produk. Kemudian tempat. Adapun tempat yang digunakan untuk memasarkan produk terdiri dari berbagai sektor seperti mall, minimarket, bahkan sampai warung-warung yang ada di pedesaan. Kemudian promosi atau promotion. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan Unilever meliputi iklan advertising. Iklan advertising adalah iklan yang dibayarkan melalui sebuah media. Kemudian iklan personal selling adalah interaksi antara individu saling bertemu muka yang dituju untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain. Kemudian yang kedua itu menangkap pemahaman atau gagasan pemasaran. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh PT Unilever diantaranya mengembangkan pasar, mengembangkan produk, penetrasi pasar, keunggulan biaya, diversifikasi horizontal, diferensiasi produk, dan integrasi horizontal. PT Unilever tidak mengalami masalah karena dalam strategi PT Unilever sangat hati-hati sehingga tujuan perusahaan dengan mudah terpenuhi. Peranan merek bukan lagi sekedar sebagai nama ataupun sebagai pembeda dengan produk-produk pesaing, tetapi sudah menjadi faktor penentu untuk dapat menjadi tren setter di bidang industri. Banyak perusahaan yang berhasil karena memiliki reputasi merek, sehingga dapat membuka distribusi di kota-kota lain bahkan negara-negara lain dengan menarik pelanggan sasaran melalui kekuatan-kekuatan merek yang mereka miliki. Kemudian ketiga itu berhubungan dengan pelanggan. Sistem ini menjadikan solusi dalam mengembangkan usaha dengan cara memperkuat hubungan antara perusahaan dan konsumen. CRM seperti tidak jauh berbeda dengan Humas, sebuah perusahaan. Namun sebenarnya kedua bagian ini berbeda jauh. CRM lebih mengutamakan hubungan pada pelanggan, sedangkan Humas lebih mengutamakan citra perusahaan di mata pelanggan. Kedua bagian ini dapat bekerja berdampingan, tetapi tidak bisa digabungkan.
Kemudian yang keempat itu membangun merek yang kuat. Sebuah merek yang telah mencapai ekuitas tinggi merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Untuk itu, mempertahankan dan meningkatkan ekuitas merek bukan pekerjaan mudah, karena yang dihadapi adalah ekspektasi pelanggan. Konsumen akan merasa familiar dengan nama merek yang pertama masuk di pasar. Sekalipun merek-merek yang masuk belakangan berkinerja lebih baik, ini akan mengarah kepada terciptanya kesetiaan yang lebih besar pada merek pertama dan produsen. Kesetiaan pelanggan menjadi kunci sukses tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima itu membentuk penawaran pasar. PT Unilever menggunakan beberapa media iklan sebagai daya tarik masyarakat agar mengetahui program yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Iklannya menggunakan pesan yang ringan dan mudah diterima oleh masyarakat, mempunyai daya tarik tersendiri dalam setiap iklan yang ditampilkan. Di mana dalam pesan tersebut Unilever ingin menunjukkan tentang arti Ramadan yang spesial, bahwa Ramadan adalah momen yang paling ditunggu oleh umat muslim Indonesia. Saat Ramadan adalah momen terbaik untuk lebih dekat dengan keluarga. Dalam pelaksanaan kegiatan periklanan PT Unilever Indonesia menggunakan media yang pertama itu media elektronik. PT Unilever Indonesia menggunakan media iklan elektronik berupa iklan TV, radio, dan internet. Kemudian yang keenam itu menghantarkan nilai. Maksudnya adalah mengembangkan, memproduksi, serta melayani. Mengembangkan portofolio yang berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi. PT Unilever berfokus pada kebersihan, perawatan tubuh, produk kecantikan, premium, makanan yang berbasis nabati, dan nutrisi yang bermanfaat seperti vitamin, mineral, dan suplemen. Kemudian yang ketujuh itu mengkomunikasikan nilai. Dalam fase ketiga adalah mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan dengan memanfaatkan beberapa hal. Yang pertama, tenaga penjual. Yang kedua, promosi penjualan. Yang ketiga, periklanan. Kemudian yang terakhir itu 8, menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berhasil. Unilever saat ini berfokus pada pertumbuhan organik seperti meningkatkan omset penjualan, profitabilitas perusahaan, dan mengurangi struktur biaya. Namun tidak menutup kemungkinan adanya pertumbuhan organik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.